Assalamualaikum. Halo adik-adik kelas 4 SD. Mari belajar bersama Ibu Guru. Tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Mari belajar bersama Ibu Guru Indriani. Tujuan pembelajaran 1. Dengan kegiatan membaca teks tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencarian penduduk, siswa mengetahui jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. 2. Dengan kegiatan berdiskusi tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencarian, siswa dapat menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan dan perbedaan jenis pekerjaan di setiap daerah. 3. Dengan kegiatan mengamati keadaan alam lingkungan tempat tinggalnya, siswa dapat menjelaskan hubungan keadaan alam dengan mata pencarian penduduk di lingkungan tempat tinggalnya. 4. Dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan pengertian dan peranan tokoh dengan jelas. 5. Dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan nilai pesan moral dalam cerita fiksi. 6. Dengan kegiatan mengamati gambar anggota keluarga, siswa dapat menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga sesuai gambar. 7. Dengan kegiatan mengamati ciri fisik anggota keluarganya, siswa dapat menjelaskan karakteristik individu di dalam keluarganya. Pembelajaran 3. Pengaruh lingkungan terhadap mata pencarian penduduk. Bali sangatlah terkenal hingga ke luar negeri. Sebagai ikon pariwisata Indonesia, Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani, namun penduduk yang tinggal di pantai bermata pencarian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencarian penduduknya. Ayo kita cari lebih lanjut. Ayo membaca. Lingkungan mempengaruhi mata pencarian penduduk di suatu daerah. Mata pencarian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencarian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Simak penjelasan berikut. 1. Penduduk daerah pantai bermata pencarian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan pengrajin. 2. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencarian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. 3. Penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencarian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk di daerah desa juga memiliki mata pencarian berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencarian sebagai petani, peternak, pengrajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk kota bermata pencarian sebagai pekerja jasa seperti pegawai bank, konsultan, pengacara, supir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Ayo berdiskusi. Diskusikan pertanyaan berikut bersama teman sebangkumu. Tuliskan hasilnya pada tempat yang disediakan seperti contoh. 1. Mengapa mata pencarian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? 2. Mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencarian yang berbeda?
3. Apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi? 4. Apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Sebutkan contohnya. Berikutnya, ayo mengamati. 1. Bentuklah kelompok terdiri dari 3 siswa. 2. Amati keadaan lingkungan tempat tinggalmu. 3. Amati pula penduduk lingkungan di sekitar tempat tinggalmu. 4. Buatlah laporan sederhana berdasarkan hasil pengamatanmu. Buatlah seperti contoh berikut. 5. Kumpulkan hasilnya kepada guru. Laporan hasil pengamatan. Contoh, nama Dayu, kelas 4, alamat Desa Panelokan Utara, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Lalu jawab pertanyaan berikut. 1. Nama daerah tempat tinggalku, Desa Panelokan. 2. Tempat tinggalku termasuk daerah dataran tinggi. 3. Mata pencarian penduduk di lingkungan tempat tinggalku adalah petani. 4. Transportasi penduduk di lingkungan tempat tinggalku naik sepeda. 5. Kesenian di lingkungan tempat tinggalku, tarian adat Bali, pertunjukan, dan seni ukir. Ayo membaca. Asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istri pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi, buat bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan ia melihat songgok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, kuman si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah." Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun, ada keanehan yang terjadi. Di saat pergi ke sawah, onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya, setiap si istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri itu pun tidak menyadarinya. Bahkan si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan, onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun berhenti membesar. Sejak saat itu, onggokan tanah itu disebut Bukit Catu. Dalam cerita tersebut terdapat 3 tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh mengembang peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut
mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Jawablah pertanyaan berikut, kemudian bacakan hasil tulisanmu di depan kelas. 1. Siapa tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catur? Nomor 2. Apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Nomor 3. Apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Dayu sangat senang mendengarkan cerita nenek. Bahkan seluruh keluarga Dayu juga suka mendengarkan cerita. Saat nenek bercerita, semua anggota keluarga berkumpul dan mendengarkan dengan tenang. Ayo berlatih. Amatilah gambar dan apa keragaman yang terdapat pada gambar. Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Ayo mengamati. Amatilah keragaman fisik dalam keluargamu, lengkapi tabel berikut. Contoh ayah, ibu, kakak, saya, dan adik. 3. Tulis kesimpulan. Ayo renungkan, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Dalam keluargamu pasti terdapat keragaman. Bagaimana keluargamu menyikapi keragaman yang ada? Jelaskan alasannya. Sekian materi tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.